Langkah yang pertama adalah kita mengenumerasikan atau mendaftarkan setiap solusi yang mungkin dengan cara yang sistematis. Nah, setelah daftarnya sudah terbentuk, maka tahap kedua adalah kita evaluasi kemungkinan-kemungkinan solusi tadi satu persatu, dan mungkin saja kemungkinan dari solusi tersebut itu kita keluarkan sebagai solusi, jadi tidak digunakan lagi sebagai solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Kuliah Teknokrat dalam mata kuliah Analisis dan Strategi Algoritma dengan saya Ajeng Safitri Puspaningrum MKom. Mata kuliah ini akan memberikan pemahaman kepada kalian atau mahasiswa tentang bagaimana menyelesaikan masalah dengan teknik yang efektif dan efisien berdasarkan karakteristik masalah yang akan diselesaikan. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang exhaustive search. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang algoritma brute force. Apa itu definisinya, bagaimana karakteristiknya, dan juga bagaimana cara algoritma brute force dapat menyelesaikan suatu masalah. Meninjau ulang kembali di materi sebelumnya, brute force itu sendiri adalah suatu pendekatan yang to the point untuk memecahkan suatu masalah yang biasanya didasarkan pada pernyataan dari masalah itu sendiri atau definisi dari konsep yang akan dilibatkan. Nah, exhaustive search yang akan kita bahas kali ini itu juga termasuk salah satu teknik pencarian solusi menggunakan brute force. Di pertemuan kali ini kita akan membahas apa itu exhaustive search, juga bagaimana exhaustive search dapat menyelesaikan permasalahan yang ada, terutama yang akan kita bahas kali ini adalah permasalahan pada traveling salesman problem. Exhaustive search itu sendiri adalah teknik pencarian solusi secara brute force untuk masalah-masalah yang melibatkan pencarian elemen dengan sifat khusus yang biasanya di antara objek-objek kombinatorik seperti permutasi, kombinasi, serta himpunan yang merupakan bagian dari himpunan besar. Mengulas kembali pelajaran tentang objek kombinatorik, permutasi adalah susunan yang dapat dibentuk dari suatu kumpulan objek yang diambil sebagian atau seluruhnya dengan memperhatikan urutannya. Nah, sebagai contoh implementasi dari permutasi itu sendiri adalah bagaimana kita bisa mengetahui banyaknya kemungkinan susunan juara 1, juara 2, dan juara 3 yang dapat dibentuk dari 5 orang pemain catur dan memperebutkan juara sebuah turnamen catur. Nah, sedangkan untuk kombinasi sendiri, itu adalah susunan yang dapat dibentuk dari sekumpulan objek yang diambil sebagian atau seluruhnya yang urutannya tidak lagi dipertimbangkan. Nah, sebagai contoh untuk implementasi kombinasi adalah bagaimana kita bisa mengetahui berapa banyak cara yang dibentuk dari pemilihan dengan memilih 3 orang pengurus suatu lingkungan jika pengurus terdiri dari 2 orang pria dan 1 orang wanita, jika yang diketahui adalah 3 orang pria dan 2 orang wanita yang terdapat di kelompok yang akan kita ambil sebagai anggota dari lingkungan tersebut. Nah, exhaustive search itu sendiri merupakan salah satu teknik penyelesaian dari permasalahan-permasalahan yang seperti permutasi dan kombinasi tersebut. Nah, dalam penyelesaian masalahnya, biasanya teknik ini akan mengikuti beberapa langkah. Nah, langkah yang pertama adalah kita mengenumerasikan atau mendaftarkan setiap solusi yang mungkin dengan cara yang sistematis. Nah, setelah daftarnya sudah terbentuk, maka tahap kedua adalah kita evaluasi kemungkinan-kemungkinan solusi tadi satu persatu, dan mungkin saja kemungkinan dari solusi tersebut itu kita keluarkan sebagai solusi, jadi tidak digunakan lagi sebagai solusi. Nah, selain itu, selain kita mengevaluasinya, kita juga akan menyimpan solusi yang terbaik yang ditemukan sampai sejauh ini. Artinya, kita sudah mengevaluasi satu persatu, jadi ketika di evaluasi yang kedua, kita akan mencari mana yang menjadi solusi yang terbaik pada saat itu. Nah, di tahapan yang terakhir atau di langkah terakhir, jika semua solusi sudah dievaluasi, maka yang dilakukan adalah mengumumkan manakah solusi yang terbaik dari
kumpulan solusi-solusi yang ada sebelumnya. Nah, meskipun algoritma exhaustive search ini secara teoritis menghasilkan solusi, namun waktu dan sumber daya yang dibutuhkan dalam pencarian solusi biasanya sangat besar. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menyelesaikan permasalahan traveling salesman problem menggunakan algoritma exhaustive search. Nah, tapi sebelum kita membahas cara menyelesaikan permasalahan traveling salesman problem, kita harus memahami dulu apa itu permasalahan traveling salesman problem. Traveling salesman problem merupakan salah satu permasalahan yang sudah cukup tua di dunia optimasi, dan masalah ini dulunya dirumuskan secara matematis pada abad ke-19 oleh seorang matematikawan Irlandia yaitu William Rowan Hamilton dan juga oleh matematikawan Inggris bernama Thomas Kirkman. Permasalahan TSP ini sebenarnya merupakan salah satu persoalan optimasi kombinasi dalam permasalahannya. Nah, pada permasalahan ini ada sebuah kota awal dan sejumlah N kota untuk dikunjungi. Seorang salesman dituntut untuk memulai perjalanan dari kota awal, kemudian dia harus mengunjungi seluruh kota tepat satu kali. Nah, jadi, kita akan melakukan pencarian rute terpendek atau jarak minimum oleh seorang salesman dari suatu kota ke sejumlah kota atau N kota tepat satu kali dan harus kembali ke kota awal keberangkatannya. TSP dapat dimodelkan sebagai graf berbobot tidak berarah, seperti kota sebagai simpul graf, jalur adalah sisi graf, dan jarak jalur adalah bobot dari setiap sisinya. Nah, ini adalah masalah minimasi yang dimulai dan diakhiri pada titik tertentu, setelah saling mengunjungi tepat satu kali dari masing-masing titiknya. Nah, seringkali modelnya adalah graf lengkap, yaitu setiap pasangan simpul dihubungkan oleh sisi. Nah, jika tidak ada jalur antara dua kota, maka menambahkan sisi yang cukup panjang akan melengkapi grafik tanpa mempengaruhi tur yang optimal. Nah, sayangnya, biasanya masalah traveling salesman problem ini dimodelkan sebagai graf lengkap dengan N buah simpul dan bobot pada setiap sisinya yang menyatakan jarak antara dua buah kota yang bertetangga. Secara ringkas, karakteristik dari permasalahan traveling salesman problem adalah yang pertama, perjalanan berawal dan berakhir dari dan ke kota awal. Yang kedua, ada sejumlah kota yang semuanya harus dikunjungi tepat satu kali. Yang ketiga, perjalanan tidak boleh kembali ke kota awal sebelum semua kota tujuan dikunjungi. Yang terakhir atau yang keempat adalah tujuan dari permasalahan ini adalah meminimumkan total jarak yang ditempuh salesman dengan mengatur urut-urutan kota yang harus dikunjungi. Persoalan traveling salesman problem tidak lain adalah untuk menemukan sirkuit Hamilton dengan bobot minimum. Nah, sirkuit Hamilton itu sendiri adalah suatu sirkuit yang melalui tiap simpul dalam graf tepat satu kali, kecuali simpul asal atau simpul akhirnya yang itu dilewati dua kali. Banyak permasalahan yang dapat direpresentasikan dalam bentuk traveling salesman problem. Di antara permasalahan yang ada dapat direpresentasikan dengan traveling salesman problem adalah yang pertama pencarian rute bus sekolah untuk mengantarkan siswa, kemudian ada rute pengambilan tagihan telepon, kemudian efisiensi pengiriman surat atau barang, kemudian ada perancangan dan pemasangan pipa saluran, dan lain-lain. Bobot atau biaya itu sendiri itu bisa mewakili berbagai hal, misalnya saja seperti berapa ongkos minimum atau biaya minimum yang dibutuhkan, kemudian jarak minimum yang harus ditempuh, bahan bakar minimal yang harus dihabiskan, waktu minimum, kenyamanan, dan lain sebagainya. Jadi ada berbagai macam permasalahan yang bisa diselesaikan dengan masalah traveling salesman problem. Sebagai contoh implementasi dari traveling salesman problem itu adalah bagaimana caranya kita bisa mencari rute terpendek untuk seorang kurir paket yang akan mengantarkan beberapa paket. Nah, di mana dia harus mengambil paket tersebut di kantor sebagai titik awal dan harus kembali ke kantor untuk melaporkan hasil pengiriman paket-paket tersebut. Nah, di sini kalian akan tergambar bahwa kurir tersebut hanya akan mengunjungi rumah penerima paket sebanyak satu kali dan juga kantor sebagai titik awal dan titik akhir dari rute perjalanan pengiriman paket oleh kurir tersebut. Nah,
Selanjutnya, bagaimana cara algoritma exhaustive search dapat menyelesaikan permasalahan traveling salesman problem? Nah, mengacu pada langkah-langkah penyelesaian yang dimiliki algoritma exhaustive search, maka penyelesaian permasalahan traveling salesman problem yang pertama adalah kita harus mengenumerasikan atau melist atau mendaftarkan semua kemungkinan sirkuit Hamilton dari graf lengkap tersebut dengan n buah simpul atau jumlah kota atau jumlah titik yang harus dilewati. Nah, selanjutnya, tahap kedua adalah kita harus menghitung atau mengevaluasi bobot dari setiap sirkuit Hamilton tersebut yang sudah kita dapatkan di langkah pertama. Baru di langkah ketiga, kita harus memilih manakah sirkuit Hamilton yang memiliki bobot paling kecil. Sebagai contoh soal, di sini ada suatu graf lengkap dengan 4 buah titik, yaitu titik A, titik B, titik C, dan titik D. Nah, yang disebut dengan bobot atau jarak dari masing-masing kota yang bertetangga itu adalah misalnya A ke kota B, maka jaraknya ada di situ adalah 12. Kemudian dari kota B ke kota C jaraknya 8, kemudian dari kota C ke kota D adalah 15, dari kota D ke kota A adalah 10, kemudian dari kota A ke kota C adalah 5, dan kota B ke kota D adalah 9. Persoalannya adalah misalkan simpul A atau titik A adalah menjadi kota tempat mulainya perjalanan. Jadi ada starting city-nya, itu adalah kita harus memulai perjalanan dari kota A. Nah, bagaimana exhaustive search dapat menyelesaikan permasalahan tersebut? Mengikuti langkah-langkah yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka di langkah pertama kita harus mengenumerasikan atau mendaftarkan semua sirkuit Hamilton yang bisa digunakan sebagai solusi pemecahan masalah TSP yang tadi ini. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya. Hai adik-adik semua, kali ini kakak mau jelasin gimana caranya untuk mendaftar online di Universitas Teknokrat Indonesia. Baik, kita buka dulu websitenya di spmb.teknokrat.ac.id. Nah, kalian bisa lihat di sini untuk alur pendaftaran mahasiswa baru dan tes masuk online. Yang pertama, adik-adik harus membuat akun pendaftaran terlebih dahulu dengan memasukkan email dan password adik-adik ya. Setelah itu, adik-adik bisa login dengan memasukkan alamat email dan password yang sudah didaftarkan sebelumnya. Kemudian, adik-adik harus mengisikan data pribadi, data sekolah, dan pilihan program studi. Setelah semua data terisi, lalu klik daftar. Selanjutnya, adik-adik bisa mengunduh cetak kartu pendaftaran. Setelah mencetak kartu pendaftaran, adik-adik bisa melakukan pembayaran melalui bank atau ATM ke nomor rekening yang tertera pada kartu pendaftaran. Setelah adik-adik melakukan pembayaran, lalu foto dan upload bukti pembayaran ke sistem pada menu upload bukti pembayaran. Tunggu validasi dari Universitas Teknokrat Indonesia kurang lebih 1 kali 24 jam. Setelah tervalidasi, adik-adik bisa mencetak nomor ujian di menu cetak kartu ujian. Jika adik-adik semua sudah mempunyai nomor ujian, adik-adik bisa langsung melakukan tes online pada menu online test di bagian menu utama. Pilih fakultas sesuai dengan program studi yang adik-adik pilih ya. Catatan untuk adik-adik semua,
Untuk adik-adik yang mengambil jurusan di Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, adik-adik harus mengerjakan soal ujian 2 kali. Untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis, mengerjakan ujian 1 kali, dan di Fakultas Sastra dan Ilmu Pendidikan, program studi Sastra Inggris dan Pendidikan Bahasa Inggris mengerjakan ujian 2 kali, program studi Pendidikan Matematika mengerjakan ujian 1 kali, dan khusus untuk program studi Pendidikan Olahraga, adik-adik mengerjakan 1 kali ujian kompetensi dasar dan 1 kali ujian tes fisik. Setelah memilih fakultas sesuai dengan program studi adik-adik, lalu pilih akses, pilih continue, isikan username dan password menggunakan nomor ujian. Lalu klik login, lalu klik ujian 1, klik ujian 1 tes kemampuan dasar. Untuk mulai mengerjakan soal, klik start attempt. Pastikan adik-adik mengerjakan soal sampai dengan selesai ya. Jangan lupa klik finish attempt dan scroll ke bawah. Klik Submit All and Finish. Untuk melihat hasil pengumuman tes, adik-adik bisa lihat di link spmb.teknokrat.ac.id. Dengan login kembali, lalu pilih menu pengumuman. Di sini akan tertera hasil tes adik-adik lulus atau tidak, dan adik-adik bisa mencetak slip pembayaran untuk melakukan pembayaran daftar ulang dengan nomor rekening masing-masing program studi. Nah, itu dia cara daftarnya lewat website di Universitas Teknokrat Indonesia. Semoga tutorial ini bermanfaat dan sampai jumpa di Universitas Teknokrat Indonesia, kampusnya sang juara.